Di tanah Jawa, Kesultanan Demak itu kian berkembang serta menjadi salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak ini itu juga melakukan intervensi Islamisasi ke seluruh Pulau Jawa. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang sedikit sejarah terbentuknya Kerajaan Majapahit dan sedikit juga faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit ini. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terena kalian dan ini dia ceritanya. Menantu dari Raja Singasari Kartanegara merupakan Raja Majapahit yang pertama. Majapahit ini tumbuh menjadi kerajaan yang sangat kuat yang berada di Indonesia. Kerajaan Majapahit ini juga memiliki peran penting atas bersatunya wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Kartanegara ini dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan Adipati Kediri. Raden Wijaya ini mendapat pengampunan dari Adipati tersebut berkat Arya Wiraja, penasehat negara Singasari. Nah, penasehat tersebut mengirim utusannya ke Deha bersama dengan surat pernyataan kepada Raden Wijaya. Ia diberikan lahan hutan tarik yang kemudian dibuatnya menjadi desa yang bernama Majapahit yang kita kenal. Raden Wijaya ini berserikat kepada pasukan Mongol dan meminta bantuan untuk menjatuhkan Jayakatwang ini. Setelah Jayakatwang ini berhasil dijatuhkan, justru Raden Wijaya ini menyerang balik pasukan Mongol yang membuat para pendatang menarik pasukannya kembali ke negaranya. Pada 15 bulan Kartika tahun 1215, Raden Wijaya ini diberikan gelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya ini mendapatkan masalah dari anggota pemerintahan kerajaan Singasari yang pernah dipimpin oleh Kertanegara dan Jayakatwang. Nah, yang ikut memberontak diantaranya ialah Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Jaranwaha, Ra Lintang, Ra Tosa, Ra Gelatik, dan Ratati. Diperingati bahwa hal tersebut merupakan pengaruh dari Mahapati Halayuda yang membuat konspirasi untuk menjatuhkan orang-orang kepercayaan raja agar dirinya mendapatkan jabatan yang tinggi. Mungkin sifat kita dari dulu sudah seperti ini. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit ini. Yang pertama itu adalah Perang Saudara. Perang Saudara terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Ini terjadi ketika sudah melewati masa kejayaan abad ke-14. Kerajaan Majapahit ini kian melemah yang mengakibatkan kerajaan besar ini runtuh. Nah, yang kedua ini adalah perebutan tahta. Runtuhnya Kerajaan Majapahit ini terjadi pada 1318 Masehi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota yakni Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Mikramawardhana dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Perang Rekrek yang dimenangkan oleh Wikramawardhana melemahkan Kerajaan Majapahit pada daerah kekuasaan, terutama di luar Jawa. Nah, yang ketiga ini adalah masuknya agama Islam. Nah, runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat masuknya agama Islam ditandai dengan datangnya Laksamana Cheng Ho. Jenderal Muslim dari Tiongkok ini membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Nah, yang keempat ini adalah berdirinya Kesultanan Malaka. Kebangkitan Malaka membuat Kerajaan Majapahit ini menjadi tertekan pada abad ke-15. Ini karena kebangkitan membuat menguasai Selat Malaka. Hal tersebut membuat kesultanan tidak berhenti untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Pulau Jawa. Nah, yang kelima ini Kesultanan Demak yang berkembang. Ini di tanah Jawa, Kesultanan Demak ini kian berkembang serta menjadi salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak ini juga melakukan intervensi Islamisasi ke seluruh Pulau Jawa. Nah, pada abad ke-16 Kerajaan Majapahit ini runtuh akibat serangan Kerajaan Demak. Pada masa itu Raden Pata, pemerintahan Raja Brawijaya kelima dan Kerajaan Demak melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Majapahit. Nah, itu adalah sedikit faktor-faktor yang mungkin menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit ini. Kalau bisa dibilang Kerajaan Majapahit ini kuat banget, guys. Mungkin kalau misalkan Kerajaan Majapahit tidak runtuh, kita mungkin menganut sistem kerajaan. Ya, kalau sistem kerajaan pasti pemimpinnya harus dari keluarga. Ya kan? Dari raja, pangeran, anaknya, terus anaknya. Itu kayak di negeri dalah. Nah, gimana menurut kalian? Apakah mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Majapahit ini? Kalau ada, tulis di komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.